Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bertemu lagi dengan saya Yortanto Dwi Setiadi. Dan pada video kali ini kita sudah sampai ke Ad-Darsu As-Salis, pelajaran yang ketiga. Maharohnya Maharoh Al-Kalam. Kemudian tema yang akan dibahas yaitu As-Safar. Jadi teman-teman semuanya, sebelum kita masuk ke pembelajaran, maka saya berdoa mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Dan kita akan melihat ke pendahuluan terlebih dahulu. Yang pertama adalah mengenal tentang Maharatul Kalam. Jadi apa itu Maharatul Kalam? Maharatul Kalam yaitu kemampuan dasar berbicara bagi seorang siswa. Yang pertama, melakukan dialog tentang as-safar sesuai dengan contoh yang diberikan. Kemudian mampu mempraktekkan percakapan secara mandiri dari gambar yang dipilih tentang as-safar. Jadi nanti ada gambar sebagai tema, kemudian teman-teman diminta untuk membuat narasi dialog, kemudian mempraktekkan narasi tersebut. Selanjutnya, tujuan pembelajaran, siswa mampu membuat dan mempraktekkan dialog sesuai dengan contoh dan juga gambar. Teman-teman semuanya, langsung saja kita masuk ke Maharatul Al-Kalam. Maharatul Kalam yang ada di atas ini, secara etimologi, secara bahasa berarti berbicara. Disebut dengan Maharatul Kalam berarti kemampuan berbicara siswa, kemampuan berdialog, kemampuan membuat narasi, kemudian kemampuan untuk mempraktekkan narasi tadi. Baik, poin yang pertama, tabadil, tabadil al-hiwara ma'azamilika kama fil misali. Di sini tabadil, di sini adalah fi'il amr. Kenapa ini di kasroh tabadilil hiwar? Karena dia ada dua sukun. Kalau fi'il amr dia disukun, kemudian di sini ada sukun, maka sukun yang pertama itu harus di kasroh. Tabadil, tabadalil, tabadalil hiwara ma'azamilika kama fil misali. Tabadal, tabadal. Tabadal saling bergantian. Al-hiwara dialog. Jadi saling bergantian untuk melakukan dialog. Ma'azamilika bersama temanmu, bersama kawanmu. Kama fil misali sebagaimana sesuai dengan contoh. Baik teman-teman semuanya, kita lihat contohnya. Al-misalu, (2), talibun al-awwal, kemudian di sini talibun asani. Jadi ada siswa yang pertama, ada siswa yang kedua. Jadi ada dua siswa. Ada dua siswa untuk melakukan dialog. Temanya adalah syati'ul bahri. Temanya tentang pantai. Syati itu pantai, bahri itu laut. Jadi pantai laut artinya digabung jadi satu yang memiliki makna pantai. Baik teman-teman semuanya, ayuhat tulab wa talibat. Yang pertama, talib yang pertama, aina qadaita al-utlata as-sayfiyata ya Fatih. Ini kalau mau dibaca ya Fatihu boleh. Aina qadaita, di mana qadaita engkau habiskan. Nah, kita coba lihat ke sini. Asal usul dari qadaita, ini teman-teman semuanya, aslinya adalah dari kata qada, ya.
Ya termasuk fi'il nakis ya. Ini yang dimaksud dengan fi'il nakis ya, walaupun kita tidak bahas secara khusus tentang fi'il nakis ini. Saya hanya ingin memberikan penjelasan asal dari fi'ilnya kemudian berubah menjadi kodoitanya. Kalau ini kataba menjadi ini katabta gitu. Nah, ya di sini alif bengkok ini berubah menjadi ya yang disukun. Jadinya kodoita. Seperti itu qawaidnya. Jadi kodo menjadi kodoita. Kembali lagi, aina kodoita al-utlata as-sayfiyata ya Fatih? Di mana engkau menghabiskan al-utlah liburan as-sayfiyah musim panas ya Fatih? Dijawab sama Fatih tentunya, qadaitu al-utlata as-sayfiyata fil bahri. Baik teman-teman semuanya, aku menghabiskan libur musim panas di laut, maksudnya di pantai. Di sini ada kata qada berubah menjadi qadaitu, ya. Jadi kalau kataba berubah menjadi katabtu. Jadi ya di sini berubah menjadi ya kemudian yang disukun. Di sini alif bengkok kemudian berubah menjadi ya yang disukun. Ayatullah batalibat. Kita kembali lagi ke dialog. Laqad qadaita utlatan ra'iatan wa sa'idatan ya Fatih. Artinya apa? Laqad sungguh. Nah, di sini ada huruf la, artinya sungguh. Kemudian qad juga sungguh. Jadi sungguh qadaita, engkau telah menghabiskan liburan yang ra'iatan wa sa'idatan, luar biasa menyenangkan seperti itu. Ya Fatih, wahai Fatih. Itu. Kemudian Fatih menjawab, Utlatun sa'idatun ya Muhammad. Selamat berlibur ya Muhammad. Syukran, terima kasih. Ketika dikasih ucapan sama Muhammad bahwasanya liburanmu itu luar biasa menyenangkan, gitu kan. Kemudian dia membalasnya dengan utlatun sa'idatun, liburan yang menyenangkan, atau selamat berlibur boleh juga. Seperti itu. Ya Muhammad, kepada temannya yang satunya. Kemudian talib yang pertama atau Muhammad mengatakan ma'as salamah. Jadi teman-teman semuanya ketika melakukan dialog biasanya harokat terakhir dibuat sukun sehingga tidak dibacakan. Walaupun boleh. Contohnya di sini menjadi ma'as salamati, boleh. Cuman itu jarang disampaikan, jarang kita dengar. Yang biasa kita dengar mereka sukun orang Arab. Ma'as salamah. Artinya selamat tinggal, selamat jalan, boleh gitu. Semoga selamat juga boleh. Kemudian Fatih menjawab, Allahu yusallimuk. Allah memberkahimu. Jadi teman-teman semuanya, pada dialog kali ini kita dibuat suatu narasi dialog ini, kemudian di selanjutnya kita akan membuat sendiri narasi dialog, ya. Kita sesuaikan dengan contoh yang ada, ya, sesuai dengan tema yang sudah disediakan. Jadi ini teman-teman semuanya adalah acuannya ini. Kemudian selanjutnya kita akan lihat apa yang harus teman-teman lakukan. Nah, disinilah teman-teman melakukan suatu pembuatan narasinya, narasi dialog. Jadi tolong ditulis dialognya, kemudian kirim melalui link yang sesuai dengan sesuai kelas masing-masing. Baik teman-teman, kita lihat ini tugasnya. Nah, buat seperti apa? Yang pertama, di sini ada talibatun al-ula. Jadi ini siswi, ya, siswi karena ada tak marbutah. Kemudian talibatun asaniyah, siswi yang kedua. Jadi ada dua siswi di sini. Ada dua siswi. Kemudian temanya apa? Temanya Nahrun Nail,
Sungai Nil yang ada di Mesir. Silahkan, ada 2 siswi kemudian membuat narasi dialog terkait dengan tema Sungai Nil. Pak, kalau satu orang gimana? Silahkan, satu orang buat ya. Satu orang buat, masing-masing buat ya. Satu orang membuat suatu dialog, namanya ada 2 siswa atau 2 siswi, kemudian sesuaikan dengan tema. Di sini temanya Nahru Nail. Pilih salah satu. Kemudian di sini Talibun al-awwal. Siswa yang pertama dengan talibatun asaniyah, dengan siswi. Di sini ada siswa dan siswi. Kemudian temanya terkait dengan al-jibalu, gunung. Jadi silahkan buat, kalau kalian memilih tentang al-jibal, maka di sini ada 2 siswa, yang satu siswi, yang satu siswa. Ini siswa, yang ini siswi. Oke, ini pilihan yang pertama. Kemudian tema selanjutnya teman-teman silahkan ya, pilih ya salah satu ya, baik yang sebelumnya atau yang sekarang. Di sini ada talibatun al-ula, kemudian talibatu as-saniyah. Jadi sini ada 2 siswi. 2 siswi ya. Kemudian temanya tentang al-ahramat. Al-ahramatu itu tentang piramida. Mungkin pernah jalan ke safar ke Mesir semuanya. Silahkan. Atau yang belum safar ya, kalian buat safar dengan tema ke al-ahramat ya, sesuai dengan panduan contoh yang tadi sudah dijelaskan. Selanjutnya, talibatun al-ula, talibatun as-saniyah. Ada siswi, ada 2 siswi di sini. Kemudian temanya Syati'ul Bahri. Syati'ul Bahri, pantai. Jadi teman-teman semuanya, baik laki atau perempuan, silahkan masing-masing buat narasi ya. Lihat panduan contoh yang tadi di atas. Pilih salah satu tema. Baik, alhamdulillah sudah sampai di akhir. Sebelum kita akhiri, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Jangan lupa subscribe sebagai rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dan berkahnya keilmuan kita semuanya. Silakan absensi di e-learning dan di YouTube. Jika kurang jelas, silakan tulis pertanyaan di kolom komentar, atau kalau ingin bertanya secara langsung bisa langsung menggunakan di Google Meet atau di WA. Baik teman-teman semuanya, dan insya Allah pada pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang at-tadribatu al-amah. Tentang apa itu? Tentang latihan-latihan untuk soal ujian akhir semester yang ada di buku. Tentunya kita akan bahas itu semuanya. Baik, terima kasih. Syukran ala ihtimamikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.